Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar materi mengenai perbandingan trigonometri pada sudut berelasi. Sebelum ke materinya, kalian harus tahu dulu ada beberapa kuadran yang harus kalian ketahui. Nah, kuadran ini diambil dari pembagian satu lingkaran menjadi 4 bagian. Masih ingat ada berapa jumlah derajat di dalam satu lingkaran penuh? Ya, ada 360 derajat. Oke, yang pertama kita beri nama dulu derajatnya, angkanya kita isi dulu. Yang pertama dari 0 derajat, 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat, dan kembali lagi 360 derajat. Jadi satu lingkaran penuh ini jumlah derajatnya ada 360 derajat. Nah, lalu yang dimaksud kuadrannya yang mana? Nah, ini yang dimaksud kuadran. Di sini ada 4 kuadran. Ini adalah kuadran pertama. Ini kuadran kedua, kuadran ketiga, dan kuadran keempat. Nah, di dalam kuadran ini kalian harus mengetahui bahwa kuadran 1 derajatnya itu atau sudutnya itu mulai dari 0 derajat sampai 90 derajat. Ya. Kalau di kuadran 2 dari mulai 90 derajat sampai 180 derajat. Di kuadran 3 dari 180 derajat sampai 270 derajat. Dan kuadran keempat dari 270 derajat sampai 360 derajat. Jangan sampai salah karena ini batasannya, ya. Kalian jangan sampai kuadran 1 itu batasannya dari 0 derajat sampai 180 derajat. Itu tidak boleh. Kalian harus mengetahui batasan untuk kuadran 1, 2, 3, dan 4. Nah, setelah kalian mengetahui kuadran dan berapa batasannya di masing-masing kuadran, untuk materi perbandingan trigonometri pada sudut berelasi itu berhubungan juga dengan yang namanya sin, cos, dan tangen. Lalu apa hubungannya dengan kuadran? Di dalam kuadran itu juga terdapat sin, cos, tan. Jadi ini ada sin, cos, tan, sin, cos, tan, sin, cos, tan, sin, cos, tan. Tapi ada sin, cos, tan yang negatif dan ada yang positif. Baik, perhatikan dengan cermat. Nah, di kuadran pertama itu semuanya positif, ya. Di kuadran pertama semua positif, baik itu sin, baik itu cos maupun tan, semuanya positif. Itu di kuadran pertama. Kalau di kuadran 2 yang positif hanya sinus aja, ya, hanya sin saja yang positif. Jadi cos dan tangennya berarti negatif. Di kuadran 3 yang positif hanya nilai tan saja yang positif. Sin dan cosnya negatif. Untuk di kuadran 4 yang positif hanya cos. Untuk sin dan tannya itu negatif. Untuk memudahkan kalian menghafal, saya berikan clue untuk menghafal sin, cos, tan di berbagai di kuadran 1, 2, 3, dan 4. Cara menghafalnya, kalian tinggal hafalkan kata-kata semua sinden tangannya kosong, ya. Semua sinden tangannya kosong. Oke, kita tulis semua sinden
Maksudnya apa? Kalian cukup menghafalkan kata semua sin dan tangannya kosong, ini semuanya positif. Oke, yang pertama, semua itu di kuadran 1, artinya di kuadran 1 semuanya positif. Sinden artinya sin di kuadran 2 yang positif. Tangannya tan di kuadran 3 yang positif. Terus kosong, kos di kuadran 4 yang positif. Nah, inilah cara menghafal positif atau negatifnya suatu sin konstan di masing-masing kuadran. Setelah kalian mengetahui semua ini, kalian juga harus memahami ada beberapa yang harus kalian perhatikan. Yang pertama, jadi kalian harus memperhatikan yang pertama bukan dari ya, 180 derajat atau 360 derajat, kalian ini artinya tetap. Yang kedua, jika kalian menggunakan 90 derajat atau 270 derajat, maka berubah. Maksudnya apa sih berubah atau tetap? Nah, berubah atau tetap ini maksudnya ketika kalian nanti di dalam pengerjaan soal menggunakan 180 derajat atau 360 derajat, maka tetap. Jika kalian menggunakan 90 derajat atau 270 derajat, maka berubah. Maksudnya apa? Berubah dan tetapnya itu, maksudnya ini yang berubah dan tetapnya. Oke? Jadi yang berubah atau tetapnya, sin berubah menjadi cos, cos berubah menjadi sin, tan berubah menjadi kotangan atau kot disingkatnya. Tuh ya, ini yang dimaksud berubah atau tetapnya. Lalu yang satu lagi yang harus kalian perhatikan, bahwa ketika ada bentuk sin di dalam kurung min x, maka akan berubah menjadi min sin x. Tuh, yang kedua, jika ada cos dalam kurung min x, maka dia akan berubah menjadi cos x. Yang ketiga, jika ada tan min x, dia akan berubah menjadi min tan x. Nah, inilah yang harus kalian perhatikan ya, jangan sampai salah dalam pengerjaan. Karena ini semuanya ada hubungannya untuk menyelesaikan soal perbandingan trigonometri pada sudut berelasi. Untuk lebih jelasnya, kita lanjut ke contoh soal. Oke, kita coba contoh soal nomor 1. Di sana, berapakah sin 240 derajat? Langkah pertama yang harus kalian lakukan, lihat ini sin 240 derajat. 240 derajat ini berada di kuadran berapa? Ya, kuadran 3 dari 180 sampai 270. Di kuadran 3 itu sinnya positif atau negatif?
apa? Ya, sinnya yaitu negatif. Karena di kuadran 3 yang negatif adalah tan. Berarti kalian tulis berarti negatif. Karena sin di kuadran 3 tandanya negatif. Langkah yang kedua, kalian tentukan mau menggunakan yang tetap nantinya atau yang berubah. Oke, kalau tetap berarti sinnya ini akan tetap, ya. Kalau misalkan berubah, sin menggunakan yang 90 dan 270, berarti sinnya akan berubah menjadi cos. Oke, kita gunakan yang tetap dulu. Yang tetap, ketika kalian sudah memutuskan memilih yang tetap, berarti nanti sinnya tidak akan berubah. Kalian tulis berarti sin. Itu langkah kedua. Langkah ketiga, ketika kalian sudah menentukan yang tetap, kalian mau menggunakan yang 180 atau yang 360. Dalam penggunaannya, kalian lihat mana yang terdekat dari 240. Tentunya yang terdekat yaitu 180 derajat. Berarti kalian gunakan sin 180 derajat. Nah, dari 180 derajat ini menuju 240 ditambah atau dikurang? Pastinya ditambah. Ditambah berapa 180 sehingga menjadi 240? Ya, ditambah 60 derajat. Kalau kalian sudah menentukan ketiga langkah itu, kalian tinggal operasikan. Jadi sama dengan negatif sin. Nah, lalu bagaimana yang ininya? Kalian cukup melihat derajat yang terakhir saja. Ketika ini 60 berarti sinnya 60. Positif negatifnya ngaruh nggak? Nggak usah, kan sudah ada ini dari depannya. Ya, berarti sin 60 derajat. Berapakah negatif sin 60 derajat? Sin 60 derajat berapa? Coba lihat. Kalau lupa materi yang pertama itu ada tabel istimewa. Nah, di situ kalian bisa lihat sin 60. Sin 60 adalah 100, 1/2 akar 3. Nah, ini hasil dari sin 240 derajat yaitu negatif setengah akar 3. Lalu Pak, kalau menggunakan yang berubah, oke, kita gunakan yang berubah. Kita gunakan yang berubah ya, kita gunakan spidol yang berbeda. Oke, kita gunakan yang berubah. Berapakah sin 240 derajat? Oke. Berarti kalau berubah ini sama ya, tetap karena sin kan karena 240 derajat itu di kuadran 3 dan sin di kuadran 3 yaitu negatif. Nah, kita gunakan berarti yang 90 atau 270, maka berubah. Lihat di sini. Di sini apa? Sin. Sin itu berubah menjadi cos. Berarti di sini bukan min sin lagi. Kita berarti jadi min cos. Nah, setelah itu sama kalian lihat 240 ini lebih dekat ke 90 atau 270. Iya, tentunya 270 derajat, 270 derajat. Nah, 270 derajat ini menuju 240 ditambah atau dikurang? Ya, dikurang. Dikurang berapa supaya jadi 240? Dikurang 30 derajat. Maka min cos berapa? 30 derajat. Oke. Berapa cos 30 derajat? Coba kalau lupa buka lagi tabel istimewanya. Cos 30 derajat itu setengah
pangkat 3. Jangan lupa ya tanda negatifnya. Sama tidak? Sama saja isinya. Yang penting kalian tahu mau menggunakan yang tetap atau yang berubah. Oke, kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Sebelum ke contoh soal berikutnya, seperti biasa, setelah kalian menonton video ini, kalian bisa buka kolom deskripsi untuk mengerjakan latihan-latihan soal. Untuk kodenya yaitu berapakah 150 dikali 5. Oke, kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Contoh soal nomor 2. Perhatikan, tan 315 derajat itu berapa? Tentukan dulu 315 derajat itu ada di kuadran berapa? Ya, ada di kuadran 4. Karena di kuadran 4 itu dari 270 derajat sampai 360 derajat. Berarti di kuadran 4 tannya negatif atau positif? Apa? Ya, betul. Negatif, karena yang positif hanya cos saja. Setelah itu kalian mau menggunakan yang mana? Yang tetap atau berubah? Kita gunakan yang tetap ya. Berarti kalau menggunakan yang tetap, tannya tetap tidak berubah. Mau menggunakan yang 360 atau 180? Lihat, 315 derajat ini lebih dekat ke yang mana? Tentunya ke 360 derajat. Nah, 360 derajat ini menuju 315 dikurangi atau dijumlah atau ditambahkan. Dikurangi 45 derajat. Nah, setelah kalian sudah tahu, tinggal operasikan negatif tan 45 derajat. Tan 45 derajat itu berapa? 1, betul, 1. Tapi jangan lupa di sini ada negatif. Kita sertakan. Berarti tan 315 derajat itu negatif 1. Oke, sebelum lanjut ke contoh soal nomor 3, setelah melihat video ini, seperti biasa kalian bisa lakukan latihan soal. Linknya ada di kolom deskripsi. Untuk kodenya yaitu 315 dikali 5. Berapa hasilnya? Oke, kita lanjut ke nomor 3. Nah, ini ada campuran nih. Ada sin 150, cos 210, dan sin 330. Bagaimana cara mengerjakannya? Gampang. Kalian cari satu-satu dulu. Berapakah hasil dari sin 150, cos 210, sin 330? Setelah kalian tahu, baru kalian operasikan. Oke, kita kerjakan bersama. Sin 150 derajat itu ada di kuadran berapa? Kuadran 1. Berarti kalau di kuadran 1 sinnya positif. Ya, berarti ini sinnya tetap positif. Yang kedua, cos 210. Kita satu-satu dulu ya. Sin 150 derajat positif. Berarti kalian mau menggunakan yang mana nih? 150 derajat. Mau menggunakan yang tetap atau yang berubah? Oke, kita gunakan yang berubah ya. Kan ini yang tetap, sekarang kita gunakan yang berubah. Berarti kalau berubah, sin jadi apa? Sin jadi cos. Berarti karena positif, berarti aja cos. Nah, kalian 150 derajat itu lebih dekat ke yang mana? Ke 90 atau 270? Menggunakan yang mana? Ya, kita gunakan yang 90 saja ya. 90 derajat menuju 150 pastinya ditambah ya. Ditambah berapa? Menjadi 150 derajat ditambah 60 derajat. Setelah itu cos 210 derajat itu ada di kuadran berapa? Ada di kuadran 3. Di kuadran 3 cosnya negatif atau positif? Ya, cosnya negatif. Berarti negatif. Ingat tadi kan kita gunakan yang berubah semua ya.
berarti kita cosnya berubah menjadi sin. Nah, 210 pasti dekatnya dengan 270. Oke, kita gunakan yang 270 derajat menuju 210 berarti dikurangi berapa? 60 derajat. Nah, kita sin itu, sin 330 derajat itu, 330 derajatnya ada di kuadran berapa? Ada di kuadran 4. Di kuadran 4 sinnya negatif atau positif? Ya, negatif. Sinnya berubah jadi cos, negatif cos. Nah, kita gunakan yang mana? 270 atau menggunakan yang 90. Pastinya menggunakan yang 270. Jika menggunakan 270 berarti 270 ditambah 60 derajat. Nah, setelah kalian mengetahui semuanya, mengetahui atau merubahnya, baru kalian operasikan. Berarti ini cos, kita samain di sini aja ya. Cos berapa? Cos 60 derajat. Jadi apa? Ditambah kita negatif sin 60 derajat. Setelah itu dikurangi negatif cos 60 derajat. Nah, kalian baru tinggal masukkan cos 60 derajat itu berapa? Ayo, cos 60 derajat itu hasilnya 1/2. Jadi 1/2 ditambah ya sin 60 derajat yaitu negatif 1/2 akan 3. Terus dikurangi cos 60 derajat jadi berapa? 1/2. Nah, setelah itu balik kalian operasikan 1/2 jadi apa? Positif dikali negatif dikurangi 1/2 akar 3 jadi apa? Min kali min jadi positif setengah. Lihat, apakah bisa dioperasikan? Tentunya bisa. Yang bisa dioperasikan hanya yang setengah ditambah setengah. Oke, kita satu rumpun kan yang bisa dioperasikan, berarti 1/2 ditambah 1/2 dikurangi 1/2 akar 3. Hasilnya setengah tambah setengah hasilnya ya 1 dikurangi 1/2 akar 3. Nah, sampai sini hasilnya. Kenapa tidak bisa dilanjutkan? Karena kan satunya ini tidak memiliki akar, ya, jadi tidak bisa dioperasikan. Jadi hasilnya yaitu 1 dikurangi 1/2 akar 3. Oke, kita lanjut ke contoh soal nomor 4. Ini kan soalnya tan 315 derajat dikali cos negatif 60 derajat per sin 750 derajat. Oke, kita selesaikan. Yang pertama, tan 315 derajat. 315 derajat ini ada di kuadran berapa? Di kuadran 4. Di kuadran 4, tannya negatif atau positif? Negatif. Setelah itu kita gunakan yang tetap ya, berarti tannya tidak berubah, itu tan. Nah, kita mau menggunakan yang mana? 360 atau 180? Karena yang lebih dekatnya 360, kita gunakan 360 derajat. 360 derajat ini menuju 315 derajat itu dijumlah atau dikurang? Ya, dikurang 45 derajat. Setelah itu, lihat ada cos negatif 60 derajat. Masih ingat dengan bentuk seperti ini? Cos min x. Ketika ada bentuk seperti ini, berarti harus dirubah menjadi cos x. Begitupun dengan yang ini. Ini pun berubah menjadi cos 60 per. Wah, kok penyebutnya gede banget ya, 750. Tenang.
Oke, di dalam satu lingkaran, satu putaran full itu ada berapa sudut? Maaf, ada berapa derajat jumlahnya? Ada 360. Berarti kalau satu putaran 360, kalau dua putaran berapa? 720. Nah, kita rubah saja. Jadi nanti hasilnya menjadi 750 derajat. Karena satu putaran cuma 360, berarti kita gunakan dua putaran. Berarti satu putarannya berapa? 360 derajat. Coba 2 dikali 360 derajat hasilnya berapa? 720 kan? Sudah mencukupi nggak menuju 750? Belum. Berarti kurangnya berapa? Ya, kurangnya 30. Berarti ditambah 30 derajat. 720 ditambah 30 hasilnya 750. Nah, setelah itu kalian tinggal operasikan lagi. Berarti min berapa? 45 derajat dikali cos 60 derajat per sin. Nah, Pak, ini kan ada 3, lihat yang mana? Lihat yang akhirnya berapa? 30 derajat. Berarti sin 30 derajat. Oke, kita selesaikan. Tan 45 berapa? Ya, 1. Jangan lupa negatifnya, jadi negatif 1 dikali cos 60, ya 1/2 per sin 30 sama 1/2. Nah, kalau ada bentuk ini, lihat di penyebut dan pemilahnya ada yang sama nggak? Ada. Kita sederhanakan dengan cara dicoret saja. Berarti sisanya apa? Negatif 1. Jadi hasilnya negatif 1. Nah, demikianlah pembahasan materi sekaligus contoh soal di materi perbandingan trigonometri pada sudut berelasi. Jangan lupa subscribe, comment, and like. Share juga kepada teman-teman kalian, saudara kalian, keluarga kalian, bahkan ibu dan bapak kalian. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.